wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kayak 20.000 jamaah ini ya. Insya Allah sudah ada. Ini yang terlihat, tetapi yang tak terlihat walau a'lam, ini para malaikat yang hadir insya Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala Allah ta'ala aidan wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu wa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati dan yang sangat saya muliakan kepada para panitia penyelenggara, wabil khusus pembawa acara, kemudian operator sound system, kemudian rekan-rekan panitia baik dari Sivitas Mahasiswa IAIB Banten, DKM Masjid As-Saurah, Masjid Agung Kota Serang, kemudian dari manajemen pimpinan Pegadaian, juga para hadirin hadirat baik yang hadir secara offline ataupun langsung ataupun secara online insya Allah. Kalau secara offline ini terbatas, tapi kalau online insya Allah ini jutaan yang akan hadir menonton menyaksikan Gebiar Ramadan pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik di sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat hidup dan kehidupan, terutama bisa menikmati dipertemukan kembali oleh bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, yang mana kita ini memasuki Ramadan tahun ini adalah berkat permintaan doa kita ketika kita dari bulan Rajab, kemudian kita bulan Sya'ban, kemudian saat ini alhamdulillah kita dipertemukan di bulan suci Ramadan, yang mana kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, doa itu selalu kita ulang-ulang setiap saat di bulan Rajab dan Sya'ban, dan adalah goalnya kita wa balighna Ramadan. Dan pada hari ini Allah dengan kehendaknya masih sayang kepada kita, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada jaminan apakah tahun 2025 nanti 1446 Hijriah nanti kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Untuk itu mari kita sama-sama maksimalkan Ramadan di tahun ini dengan betul-betul anggap ini adalah kesempatan Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan Ramadan 1445 Hijriah ini menjadi lebih baik, lebih maksimal untuk
laksanakan segala ibadah, terutama ibadah puasa kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan goalnya adalah kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, salawat beserta salam semoga selalu curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para keluarganya, para sahabat, kemudian para keluarganya, para tabi'in sampai kita umatnya. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah mengikuti jejak beliau. Insya Allah kalau kita sebagai follower Nabi Muhammad SAW, kita akan diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita berpuasa, kalau kita bisa Ramadan, ini merupakan panggilan, berarti kita masih ada diberikan iman. Karena Ramadan ini undangan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata kuncinya, passwordnya adalah amanu, yaitu iman. Kalau kita tidak ada iman, mungkin kita berpikir menjalani Ramadan ini akan terasa berat. Karena ternyata perintah puasa ini sebetulnya bukan hanya untuk kita. Umat-umat terdahulu pernah melaksanakan puasa, tetapi puasa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah sudah disempurnakan. Baik, sedikit saya cerita. Sebelumnya pembawa acara ini sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Berapa? 5 menit lagi. Oke. Mungkin penceramah bisa dianggap udah terlalu banyak mengeluarkan dalil ataupun kisah. Saya ingin bercerita saja supaya teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kita bayangkan kalau kita membawa beras segenggam, kita ambil beras di tangan kita, kemudian di depan kita ada kumpulan ayam, ada ayam, anak ayam, banyak di kumpulan ayam. Kita tabur beras itu di kumpulan ayam. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kumpulan ayam itu? Pasti akan berebut, ya. Ayam yang di depan yang tadi telah kita kita taburkan beras, pasti ayam-ayam tadi akan berebut untuk mengambil beras. Baik ayam yang besar, ayam yang kecil, mereka. Kenapa? Karena naluri ayam ketika ditaburi beras, mereka tidak pernah berpikir apakah beras ini miliknya, apa untuknya, apakah baik atau tidak. Yang ada di pikiran ayam, ketika ada beras ditaburi, pasti ayam itu untuk mempertahankan hidupnya, untuk makan beras tersebut. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia memasuki ke dalam ruangan, misalnya ke dalam kamar, yang kamar itu asing, tiba-tiba di dalam kamar itu ada segelas teh hangat. Kira-kira kalau kita menjadi manusia, ketika kita masuk ruangan ada teh hangat, kita langsung minum atau berpikir dulu? Pasti kalau manusia berpikir dulu, tidak langsung minum. Beda dengan ayam, ketika ada beras, semua berebut, tidak peduli, semua merasa beras itu punyanya. Kecuali ayam yang sakit, ayam yang loyo tidak akan berebut. Kita ketika dalam ruangan ada teh hangat, kita berpikir dulu, akan bertanya dalam diri kita, teh hangat ini pertanyaannya untuk siapa? Apakah baik untuk saya? Gitu. Apakah boleh diminum? Nah, inilah antara kita dengan ayam, antara kita dengan makhluk yang lainnya, itu ada perbedaan. Manusia memiliki akal, momentum jeda untuk berpikir, selalu untuk berpikir sebelum bertindak. Nah, di bulan Ramadan ini salah satunya adalah untuk mengasah ketajaman berpikir kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Sebaliknya, ketika ayamnya ternyata cuma 3 ekor, berasnya yang ditaburin 1 karung,
Apakah akan habis beras itu? Tidak. Ayam hanya makan sesuai dengan isi lambung ayam. Apakah pernah berpikir ayam tersebut lumayan dibawa, disimpan di dalam kandang untuk persediaan? Beda sama manusia. Ketika ada beras 1 kilo dibawa, 100 kilo dibawa, 1 ton apalagi, berpikir karena punya persediaan dan sebagaimana. Nah, artinya hikmah dari cerita ini, mari di Ramadan ini momentum untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan sebaliknya, justru Ramadan yang sebetulnya ajang pelatihan, malah Ramadan menjadikan ajang untuk mengumbar hawa nafsu kita. Jangan sampai berlebihan dalam hal misalkan mubazir dalam hal berbuka puasa. Itulah salah satunya bagaimana Ramadan kita bisa berhasil. Dan singkat cerita, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita lebih peka lagi, terutama Ramadan ini juga menjadikan kita semakin bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Katanya ada hadis, pernah dengar ya, ketika Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Nah, setan yang mana dulu? Ternyata bukan sebetulnya yang dimaksud dari setan diikat adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kultum singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari saya mengajak, mari kita memaksimalkan Ramadan di tahun 2024 ini dengan semaksimal mungkin. Dengan anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, karena belum tentu ada jaminan tahun depan kita bisa dipertemukan Ramadan. Dengan terus kita memohon kepada Allah kita agar bisa selalu diberi kesempatan Ramadan. Dan jangan lupa ingat pesan Nabi, ya kan? Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqabbala min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, insya Allah kita kalau dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisaban, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.